partograf, sebelum kita mengenal partograf itu sendiri, saya akan menjelaskan apa itu partograf. Partograf sendiri merupakan alat bantu yang digunakan selama fase aktif persalinan. Untuk tujuan dari partograf sendiri di sini ada dua. Yang pertama tujuan umum dan tujuan khusus, di mana tujuan umum dari partograf itu yaitu mencatat hasil observasi dan kemajuan persalinan dengan menilai pembukaan serviks melalui pemeriksaan dalam. Selanjutnya, untuk mendeteksi apakah proses persalinan dapat berjalan secara normal. Selanjutnya, untuk tujuan khusus yang pertama yaitu mencatat kemajuan persalinan, yang kedua mencatat kondisi ibu dan janinnya, yang ketiga mencatat asuhan yang diberikan selama persalinan dan kelahiran, kemudian yang keempat menggunakan informasi yang tercatat untuk secara dini mengidentifikasi apakah ada penyulit atau tidak. Kemudian selanjutnya yang terakhir yaitu menggunakan informasi yang ada untuk membuat keputusan klinik yang sesuai dan tepat waktu. Baiklah, langkah awal dari pemisahan partograf itu adalah kita akan mengisi dari informasi ibu. Di sini informasi ibu itu terletak di bagian paling atas. Yang pertama kita isi dari nomor registernya dulu. Lalu di sini ada nama ibu. Nama ibu kita tulis let's say A. Terus umur ibunya berapa, tanggal ibunya masuk, misalnya hari ini tanggal 26 Oktober. Lalu kita isi jam masuknya juga jam berapa, dan ditanyain ini grafidanya keberapa, Parimas dan Agustus. Misalnya aja D1, P0 dan A0. Lalu ditanyain ibunya lulusnya sejak jam berapa. Misalnya ibu sudah lulus dari jam 5 pagi. Lalu ditanyakan apakah ketubannya itu pecah sejak jam berapa. Misalnya di sini sudah ada lendir keluar 15.30. Itu dari informasi ibu. Menjelaskan mengenai denyut jantung janin atau DJJ. Untuk DJJ sendiri itu diperiksanya itu setiap 30 menit. Jadi setiap satu kotaknya itu dia setiap 30 menit. Kemudian untuk DJJ sendiri itu nomornya 120 sampai 160. Jika di bawah 120 berarti dia bradikardi, untuk di atas 160 berarti dia takikardi. Untuk DJJ sendiri itu kalau misalkan ada tanda-tanda gawat daruratan, dia biasanya lebih sering, jadi nggak nyampe di 30 menit. Untuk yang pertama itu misalkan ada pasien, misalkan ada untuk bayi denyut jantungnya itu misalkan 120 kali per menit. Nah yang pertamanya, maka nanti dikasih kayak seperti ini. Kemudian nanti untuk pada jam 15.30-nya diperiksa lagi, ternyata dia ada di 125. Maka nanti itu diambil di antara tengah-tengahnya. Jadi untuk intervalnya itu misalkan dari 1 sampai 10 itu nanti bisa kita lihat di antara dari bagian yang sebelah sininya. Misal nanti kita diperiksa lagi ternyata 3 kalinya, yaitu pada jam 16 itu misalkan 130. Kemudian untuk jam 16.30 misalkan nanti dia naik lagi jadi 134. Jadi kita diibaratkan. Kemudian nanti setelah didapatkan, nanti bisa kita beri garis. Di sini selanjutnya kita akan melakukan pengisian kolom pada partograf, yaitu kolom air ketuban. Di sini untuk kolom air ketuban sendiri kita bisa mengisi dengan beberapa kriteria, yaitu ada pertama kriterianya bisa ditulis dengan huruf U yang bermakna itu U adalah ketubannya itu masih utuh. Kemudian bisa diisi dengan huruf J yaitu bermakna ketubannya sudah pecah tapi air ketubannya itu jernih. Kemudian bisa diisi dengan huruf M ini bermakna mekonium atau ketubannya itu sudah pecah dan bercampur dengan mekonium. Selanjutnya di sini kita bisa isi dengan huruf D itu bermakna pada pengisian partograf di air ketuban ini adalah darah, yaitu ketubannya sudah pecah dan ketubannya itu bercampur dengan darah. Selanjutnya yang terakhir itu kita bisa isi dengan huruf K yang bermakna air ketubannya sudah pecah, kemudian tapi sudah tidak mengalir lagi atau kering, seperti itu.
Selanjutnya di sini pada kolom patograf yang berikutnya kita isi adalah penyusupan. Penyusupan itu atau molase adalah seberapa jauh kepala bayi itu dapat menyusukan diri dengan bagian keras ibu. Di sini kita bisa mengisi dengan angka 0. 0 itu merupakan berarti tulang kepala janin itu terpisah dan mudah dipalpasi atau mudah dirasakan. Kemudian bisa selanjutnya kita menulis angka 1, yaitu maknanya adalah tulang kepala janin itu hanya bersentuhan dengan bagian terkeras pada ibu. Selanjutnya kita bisa menulis angka 2. Angka 2 di sini bermakna tulang kepala itu saling tumpang tindih dengan bagian terkeras ibu, tapi dia itu masih dapat dipisahkan seperti itu. Selanjutnya yang terakhir itu adalah angka 3. Angka 3 sendiri di sini bermakna adalah tulang kepalanya itu saling tumpang tindih dan sulit untuk dipisahkan. Seperti itu. Nah, jika salah satu dari ketiga atau keempat tadi itu ada yang kriterianya memenuhi, maka ditulis salah satunya. Contohnya, misalnya pada pemeriksaan jam 17.00 didapatkan molase atau penyusupannya itu didapatkan 0, yaitu kepala janin terpisah mudah dan dapat masih mudah dipalpasi. Seperti itu. Jadi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pembukaan serviks dan pengisian penurunan bagian bawah janin. Jadi untuk pembukaan serviks dan penurunan bagian bawah janin di sini dapat dievaluasi tiap 4 jam dan dapat lebih sering jika ditemukan adanya penyulit. Nah, untuk pembukaan serviksnya sendiri di sini ada mulai dari 0 sampai 10 cm dan nanti bisa diberikan simbol X untuk pengisiannya. Sedangkan untuk yang penurunan bagian bawah janin di sini ada rentang dari 0 sampai 5, di mana dia itu ada 5 kategori, yaitu mulai dari 0/5 sampai 5/5, dan nanti ketika pengisiannya diisi dengan simbol 0 dan diisinya tuh sejajar dengan garis waspada. Nah, di sini kan evaluasinya tiap 4 jam, dan di sini tuh waktu di sini setiap satu kotaknya ini mewakili 1 jam. Jadi misalnya ada ibu datang pada pukul 16.00. Nah, kemudian ketika diperiksa ternyata di sini sudah memasuki pembukaan 4. Jadi di sini pembukaan serviksnya ditulis X pada garis ke-4 sejajar dengan jamnya. Kemudian ternyata dia penurunan bagian terbawah janinnya ada pada 3 kira-kira 3/5. Jadi ditulisnya di sini 0. Kemudian kan ini dievaluasi tiap 4 jam berikutnya. Jadi bisa ditulis terlebih dahulu 17, 18. Nah, di sini pada pukul 19 dilakukan evaluasi kembali dan didapati di sini pembukaannya misal sudah 7 cm. Jadi ditulisnya sejajar dengan garis waspada di sini dan sejajar dengan jamnya. Jadi di sini ya. Ditulis dengan simbol X. Kemudian di sini ternyata penurunan bagian terbawah janinnya ada pada 2. Jadi di sini 012 dan sejajar dengan garisnya. Di sini tulis 0. Kemudian lakukan evaluasi kembali. Nah, tapi ternyata pada pukul 1.00 di sini didapatkan ibunya sudah mulai merasakan kontras yang semakin sering dan ibunya ini mulai mengejan. Dan dalam pemeriksaan ternyata perineumnya sudah menonjol dan dilakukan evaluasi ternyata di sini pembukaan serviksnya misal sudah 10 cm. Jadi ditulis kembali di sini ada sinyal X pada garis 10 sejajar dengan jam dan garis bertindaknya. Kemudian di sini untuk garisnya dapat dihubungkan bisa menggunakan penggaris atau untuk mempermudahnya. Ini seperti ini. Kemudian untuk hasil analisis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang garis waspada dan juga garis bertindak. Untuk pembukaan serviks dan juga penurunan terbawah janin sudah dijelaskan oleh teman saya.
Jadi sini saya akan menjelaskan tentang garis waspada dan juga bertindak, di mana untuk garis waspada ini dimulai dari pembukaan servis 4 dan juga sampai dengan pembukaan lengkap. Di mana garis waspada ini akan dilihat dari jika garis ke kanan, maka itu harus dilakukan tindakan intervensi, yaitu seperti amniotomi, drip oksitoksin maupun persiapan rujukan. Terus selanjutnya untuk garis bertindak itu sejajar dengan garis waspada, di mana hanya dipisahi oleh 8 kotak dan juga 4 jalur. Di mana jika garis pembukaan pada serviks itu berada di sebelah kanan garis bertindak, itu harus segera dilakukan persalinan. Baiklah, jika pada petugas menemukan garis pada pantograf itu waspada, maka petugas harus wajib melakukan tindakan maupun persiapan untuk rujukan. Baik, selanjutnya setelah kolom pembukaan, di bawahnya di sini ada kolom waktu, di mana waktu ini dinyatakan dalam jam. Jadi untuk setiap satu kotak ini mewakili 1 jam. Begitu juga dengan setelahnya. Kemudian untuk pengisian kolom waktu ini dimulai ketika masuk fase aktif persalinan. Salah satu. Jadi misalnya kalau satu fase aktifnya dimulai pada jam 14, sudah pembukaan 4, maka di sini kita tulis jam 14.00. Kemudian karena satu kotak ini mewakili 1 jam, untuk kotak selanjutnya nanti diisi 1 jam setelahnya, yaitu pada pukul 15.00. Jadi untuk kotak setelahnya adalah diisi jam pemeriksaan aktual. Begitu juga dengan kotak selanjutnya. Kalau jam 15.00, berarti jam setelahnya adalah 1 jam setelahnya adalah jam 16.00. Ya, untuk kolom selanjutnya di bawah dari waktu, di sini ada kontraksi tiap 10 menit. Jadi nanti yang ditulis di sini mewakili kontraksi tiap 10 menit. Jika durasi kontraksinya kurang dari 20, maka kita arsip kotaknya bentuknya kotak-kotak. Jika durasinya kurang dari 20. Jika durasi kontraksinya antara 20 sampai 40, maka kita arsipnya miring. Kemudian jika kontraksinya lebih dari 40, kita arsipnya blok. Di satu kotak ini blok penuh. Nah, kemudian di sini ada angkanya ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini angka ini menunjukkan jumlah kontraksinya. Jika jumlahnya 1, maka nanti yang diarsip cuma sampai 1 saja. Misalnya kontraksinya lebih dari 40, jumlahnya 1, maka yang diarsip di sini di blok. Kemudian yang diarsip cuma kotak yang ada angka 1-nya saja. Kalau jumlah kontraksinya 2 dengan durasinya lebih dari 40 detik, maka yang diarsir kotaknya 2. Jadi bentuk arsirannya blok, kemudian jumlah kotak yang diarsir 2. Seperti itu. Kemudian contoh lain misalnya jika durasinya 30 detik, kemudian untuk jumlah kontraksinya ada 3, maka bentuk arsirannya karena dia ada di kotak sini, maka 30 detik bentuk arsirannya miring. Kemudian karena jumlahnya 3, yang diarsir 3 kotak. Kemudian untuk satu kotak ini mewakili 30 menit, sehingga untuk kotak selanjutnya nanti akan diisi setelah 30 menit lagi. Jadi misalnya pada jam 14 di sini ada 3 kali dalam 10 menit, durasinya 30 detik. Nah, kemudian nanti pada 14.30 kita evaluasi lagi berapa habisnya. Misalnya didapatkan hasil 4 kali dalam 10 menit, durasinya 40 detik. Karena 4 kali, maka kotak yang kita arsip nanti ada 4. Kemudian karena durasinya adalah 40 detik, dia ada di rentang di sini ya.
maka bentuk arsirannya adalah miring. Bentuk arsirannya miring, kemudian kita arsir sejumlah 4. Selanjutnya masuk ke kolom pemberian oksitosin. Di sini jika diberikan induksi oksitosin, maka dicatat tiap 30 menit jumlah unit oksitosin dalam satuan tetes per menit. Jika tidak diberikan induksi oksitosin, maka dapat diisi dengan datar atau strip. Setelah itu untuk kolom obat dan cairan intravena. Setiap per jam catat obat-obatan tambahan ataupun cairan intravena yang diberikan. Contohnya jika diberikan pada jam 14 diberikan cairan intravena Rimiractat 20 ppm, dicatat pada kolom jam 14. Seperti itu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pengisian nadi, tekanan darah, serta temperatur. Untuk nadi kita bisa mengukurnya setiap 30 menit, kemudian pada tekanan darah bisa dilakukan pengukuran setiap 4 jam, dan temperatur tubuh bisa dilakukan pengukuran setiap 2 jam. Yang pertama, misal kita melakukan pengukuran pada ibu pada jam 14.00. Kita urutkan, misal pada tekanan darah ibunya itu adalah 120/80, maka digambar sesuai dengan garis ini 120/80, kemudian dihubungkan. Selanjutnya kita akan menulis untuk nadinya. Misal nadinya adalah 80 kali per menit, maka bisa diberikan titik 80, atau misal 100 kita berikan titik di angka 100. Selanjutnya, misal pada temperatur tubuhnya waktu jam 14.00 adalah 36,5, maka diisi 36,5. Sudah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengisian partograf pada bagian urin. Jadi ini diisi setidaknya untuk pengukuran hasil urinnya itu minimal 2 jam. Misal pada jam 14 itu volume urinnya adalah 400 cc. Kemudian pada hasil labnya itu tidak ditemukan mertakin dan tidak ditemukan asetat, sehingga kita strip seperti ini.